Kapal selam operasional pertama diluncurkan pada tahun 1620. Siapakah penciptanya? Mari kita bahas. Kapal selam adalah kapal yang mampu beroperasi secara independen di bawah air, dengan menggunakan mesin. Bentuk kapal selam sendiri kebanyakan terdiri dari badan silinder dengan ujung setengah bola atau kerucut di bagian depan, dengan struktur vertikal, serta dilengkapi dengan perangkat komunikasi dan penginderaan serta periskop di bagian tengah. Di bagian belakang, terdapat baling-baling atau jet pompa, dan berbagai sirip pengatur hidrodinamik. Cara kerja kapal selam. Secara garis besar, kapal selam memiliki cara kerja seperti kapal pada umumnya, yakni dapat mengambang di permukaan laut. Namun yang menjadi pembeda adalah kapal ini memiliki kelebihan untuk dapat menyelam ke dalam laut. Adapun sistematika kerja yang terdapat pada kapal selam adalah sebagai berikut. Saat kapal selam berada di permukaan air, sistematika kerja yang terjadi saat kapal selam berada di atas permukaan air adalah terpenuhinya tangki pemberat pada kapal selam oleh udara, sehingga membuat massa jenis kapal selam lebih kecil dibandingkan air. Ketika menyelam, terjadi hal sebaliknya, yakni udara yang mulanya tersimpan di dalam tangki, perlahan dikeluarkan melalui katup. Hal ini membuat massa jenis kapal lebih besar dari air. Ketika kapal akan mengapung, prosesnya kembali seperti langkah pertama. Alur kerja yang ada pada kapal selam merupakan salah satu bentuk pengimplementasian hukum Archimedes. Kapal selam terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah periskop, katup, tangki kompresi udara, ruang kru, dan tangki pemberat. Desain kapal selam mulai berkembang pada abad ke-19, dan diadopsi oleh beberapa angkatan laut di beberapa negara di dunia. Kapal selam terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu. Sampai saat ini kapal selam masih menjadi salah satu instrumen penting yang menyokong sebuah negara dalam menjaga keamanan wilayah laut. Kapal selam mulai digunakan pertama kali dalam bidang militer untuk menjaga daerah maritim, pada masa Perang Revolusi Amerika Serikat tahun 1775 sampai tahun 1783, Perang Saudara Amerika Serikat tahun 1861 sampai tahun 1865, Perang Dunia Pertama dan Perang Dingin pada 1989. Sekarang ini, selain digunakan oleh militer, kapal selam juga digunakan oleh sipil untuk mendalami ilmu kelautan, penyelamatan, eksplorasi, serta inspeksi dan pemeliharaan fasilitas. Kapal selam juga dapat dimodifikasi untuk fungsi khusus seperti misi pencarian dan penyelamatan dan perbaikan kabel bawah laut. Selain itu, juga digunakan dalam pariwisata dan arkeologi bawah laut. Tahukah Anda, kapal selam pertama yang dapat dinavigasi, diluncurkan pada tahun 1620. Kapal selam dengan rangka kayu berlapis kulit ini pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang saat itu dipimpin oleh Raja James pertama. Siapakah yang pertama kali menciptakan kapal selam ini? Sejak zaman dahulu, penjelajah-penjelajah dunia telah melintasi lautan untuk menemukan pulau baru, akan tetapi tidak pernah ada dari mereka yang berpikir untuk menyelaminya. Atas dasar itu, pada tahun 1578, ahli matematika Inggris yang bernama William Bond, mencatat dalam bukunya yang berjudul Inventions or Devices, salah satu rencana pertama untuk kendaraan navigasi bawah air. Bond mencetuskan ide sebuah perahu tertutup yang sepenuhnya dapat tenggelam dan mendayung di bawah air. Perahu ini terdiri dari bingkai kayu yang dilapisi bahan kulit tahan air. Namun, Bond tidak pernah membangun perahu atas idenya ini. Beberapa tahun kemudian ahli matematika dan teolog Skotlandia, John Napier, juga menulis sebuah buku yang berjudul Secret Inventions tahun 1596. Dalam bukunya ia menyatakan, penemuan ini selain alat untuk menyelam di bawah air dengan penyelam, juga alat dan strategi lain untuk melukai musuh atas karunia Tuhan dan karya para ahli.
Akan tetapi tidak ada bukti apakah dia pernah melaksanakan idenya. Pada tahun 1553 sampai tahun 1613, Geronimo de Ayancié Beaumont, seorang tentara, pelukis, astronom, musisi, dan penemu asal Spanyol, membuat desain detail untuk dua jenis kendaraan selam yang direnovasi di udara. Desainnya tersebut dilengkapi dengan dayung, snorkel terapung yang dioperasikan dengan pompa bagian dalam, lubang intip, dan sarung tangan yang digunakan kru untuk memanipulasi objek bawah air. Kapal selam pertama yang konstruksinya terdapat informasi yang dapat dipercaya dirancang dan dibangun pada tahun 1620 oleh ilmuwan Belanda. Beliau adalah Cornelis Jacobsz Zundrebel, seorang insinyur dan penemu berkebangsaan Belanda, dan juga seorang inovator yang berkontribusi terhadap pengembangan sistem pengukuran dan kontrol, optik dan kimia. Cornelis Drebbel lahir di Alkmaar, Belanda, pada tahun 1572. Setelah beberapa tahun sekolah Latin di Alkmaar, sekitar tahun 1587, ia bersekolah di Akademi Haarlem, yang juga berlokasi di Belanda Utara. Pada tahun 1595, ia menikah dengan Sophia Jansdochter Goltzius, adik perempuan gurunya di Akademi Haarlem yang bernama Hendrik Goltzius, dan menetap di Alkmaar. Dari pernikahan ini, mereka memiliki 6 anak. Drebbel awalnya bekerja sebagai pelukis, pengukir dan kartografer. Sekitar tahun 1604, keluarga Drebbel pindah ke Inggris. Mereka pindah atas undangan dari Raja Baru Inggris, yaitu Raja James pertama. Dia sekeluarga ditampung di Istana Eltham, dan ditugaskan di Istana Putra Mahkota Muda Renaissance, Henry. Di kerajaan ini, ia sempat membuat kagum pihak pengadilan kerajaan ketika mendemonstrasikan mesin gerak abadi, organ otomatis dan hidrolik, serta instrumen optiknya. Hal ini membuat ia menjadi terkenal. Ketenarannya ini terdengar hingga ke Eropa. Dan pada bulan Oktober tahun 1610, Drebbel dan keluarganya pindah ke Praha atas undangan Kaisar Romawi Jerman Rudolf II, yang menyukai seni, alkimia, dan ilmu gaib. Di tempat barunya ini, sekali lagi Drebbel mendemonstrasikan penemuannya. Namun pada tahun 1611, Rudolf II dicopot dari semua kekuasaan efektif oleh adiknya Archduke Matthias. Saat itu, Drebbel sempat dipenjarakan selama sekitar 1 tahun. Ia dibebaskan dari penjara setelah kematian Rudolf II pada tahun 1612. Dan pada tahun 1613, Drebbel kembali ke London. Pada tahun 1619, ia pindah lagi ke Praha, atas permintaan Kaisar Romawi Jerman Ferdinand II. Ia pergi ke Praha lagi untuk mengajari putra-putranya. Dan setelah pertempuran Gunung Putih dan penaklukan Praha pada tahun 1620, ia kembali ditahan dan dimasukkan ke penjara. Keahlian Cornelis Jacobsz Zundrebel. Drebbel adalah seorang peneliti empiris dan inovator. Konstruksi dan inovasinya mencakup teknologi pengukuran dan kontrol, pneumatik, optik, kimia, hidrolika, dan kembang api. Ia juga mendaftarkan beberapa hak paten penemuannya ke Staten General Belanda. Dia juga menulis esai tentang eksperimennya dengan tekanan udara dan membuat ukiran yang indah, termasuk The Seven Liberal Arts pada peta kota Alkmaar. Selain itu, ia juga terlibat dalam pembuatan alat peraga teater, pemindahan patung, dan rencana pembangunan teater baru di London. Di sisi lain, ia juga bekerja memproduksi torpedo, ranjau laut, detonator yang menggunakan kaca air mata Batavia, dan mengerjakan bahan peledak emas aurum fulminans sebagai bahan peledak. Cornelis Jacobsz Zundrebel juga dikenal sebagai pembuat inkubator telur dan kompor atau oven portable dengan penggunaan bahan bakar yang optimal, yang mampu menjaga panas pada suhu konstan melalui pengatur atau termostat. Rancangan lain yang ia buat juga banyak. Di antaranya, sistem energi surya untuk London, mendemonstrasikan AC, membuat petir dan guntur sesuai perintah, dan mengembangkan air mancur dan pasokan air bersih untuk kota Middelburg. Dia juga terlibat dalam pengeringan padang rumput di sekitar Cambridge,
Vance mengembangkan barometer dan termometer pendahulunya, dan Harpsichord yang memanfaatkan energi matahari. Karya tulis Drebel yang paling terkenal adalah Een kort Tractaat van de Nature der Elementen, atau risalah singkat tentang sifat unsur-unsur. Penemuan kapal selam Drebel. Pada tahun 1620, saat bekerja untuk Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Drebel berhasil membuat kapal selam yang dapat dikemudikan dengan rangka kayu berlapis kulit. Agar tidak tenggelam dan kemasukan air, Drebel melapisi bagian luar kapal selamnya dengan menggunakan kulit dan lilin. Percobaan tersebut membuahkan hasil yang cukup memuaskan, meskipun masih bersifat prototipe. Hingga tahun 1624, Drebel juga berhasil membangun dan menguji dua kapal selam lagi, yang masing-masing besarnya lebih besar dari kapal selam yang sebelumnya ia ciptakan. Model terakhir atau yang ketiga, bahkan memiliki 6 dayung dan mampu mengangkut 16 penumpang. Kapal selam itu ia demonstrasikan di depan Raja James pertama secara langsung dan beberapa ribu warga London. Kapal ini mampu terendam selama 3 jam dan dapat melakukan perjalanan dari Westminster ke Greenwich dan sebaliknya, dan berlayar di kedalaman antara 12 dan 15 kaki, atau 4 hingga 5 meter. Drebel bahkan juga membawa Raja James dengan kapal selam ini dalam uji coba penyelaman di bawah Sungai Thames, dan menjadikan Raja James pertama, sebagai raja pertama yang melakukan perjalanan di bawah air. Kapal selam ini diuji berkali-kali di Sungai Thames, akan tetapi tidak cukup menarik antusiasme Angkatan Laut Inggris, dan tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Dalam hidupnya, Drebel berjasa mengembangkan mesin penggiling lensa presisi otomatis, teleskop yang lebih baik, mikroskop majemuk pertama, lunette de Drebels, kamera obscura, Latena Magica, dan air mata Belanda atau Batavia. Menjelang akhir hidupnya, pada tahun 1633, Drebel terlibat dalam rencana untuk mengeringkan Vance di sekitar Cambridge, dan hidup dalam kemiskinan, dan mengelola sebuah rumah bir di Inggris. Penggunaan kapal selam oleh militer. Kapal selam pertama yang digunakan oleh militer, dan dapat digunakan untuk menyerang kapal lain adalah kapal selam Turtle milik David Bushnell, seorang penemu dan veteran Angkatan Darat Kontinental selama Perang Revolusi Amerika. Kapal ini dioperasikan oleh satu orang dengan baling-baling yang digerakkan dengan tangan. Di pelabuhan New York, pada tahun 1776, Turtle menyerang kapal HMS Eagle milik Inggris. Namun, penyerangan ini gagal karena Ezra Lee, operator kapal tersebut tidak dapat memasang tong mesiu sebagai persenjataannya. Selama Perang Dunia Pertama, kapal selam digunakan sebagai senjata laut yang efektif. Kapal selam, seperti kapal selam kelas U-boot Jerman, memainkan peran penting dalam mengubah dinamika perang di laut. Pada abad ke-19, Narcisse Monturiol, seorang insinyur asal Prancis, memainkan peran penting dalam pengembangan kapal selam modern. Pada tahun 1858, Monturiol menciptakan kapal selam pertama yang dioperasikan dengan mesin uap. Kapal selamnya yang bernama Ictineo II memiliki kemampuan menyelam hingga kedalaman 30 meter. Pada awal abad ke-20, perkembangan kapal selam semakin pesat. Penggunaan motor listrik dan mesin diesel memungkinkan kapal selam beroperasi lebih efisien dan mandiri. Perkembangan kapal selam terus berlanjut setelah Perang Dunia Pertama. Pada pertengahan abad ke-20, terobosan besar terjadi dengan pengembangan kapal selam nuklir. Kapal selam nuklir dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama tanpa perlu ke permukaan untuk mengisi bahan bakar. Kapal ini memiliki kemampuan menyelam hingga kedalaman yang lebih besar dan dapat membawa senjata nuklir. Di era modern, kapal selam semakin maju dengan teknologi canggih. Kapal selam kemudian dilengkapi dengan sistem navigasi yang presisi, sonar yang canggih untuk mendeteksi target di bawah air, dan peralatan komunikasi yang lebih baik. Kapal selam juga telah dikembangkan dengan kemampuan stealth dan perlindungan yang lebih baik. Kapal selam telah memainkan peran penting dalam perang, penjelajahan bawah laut, dan penelitian ilmiah.
Dari kapal selam buatan Drebel pada abad ke-17 hingga kapal selam modern yang dilengkapi dengan teknologi canggih pada era modern, perkembangan kapal selam terus berlanjut.